khusus. Gitu. Ya, seperti kita ketahui di Kabupaten Garut ini ada 34 sekolah luar biasa. SLB. Nah, kami juga ingin menyentuh karena mereka pun membutuhkan dokumen kependudukan sebagai warga negara. Ini mimpi kami, mudah-mudahan ke depan juga ini bisa dilaksanakan. Kemudian juga di Garut juga kan bukan hanya warga penduduk yang beragama Islam. Di Garut juga ada yang non-Muslim, baik itu Kristen, kemudian ada agama Hindu, Buddha, malah ada kepercayaan itu di Sunda Wiwitan. Gitu. Kita juga sudah menyentuh sekarang ke teman-teman. Itu sudah boleh di tertera agama. Sudah, sekarang tapi di Sunda Wiwitan. Bukan kepercayaan. Kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Malam ini ada tamu istimewa. Ini luar biasa. Beliau malang melintang di birokrasi. Saya mengenal beliau itu 2005. Kalau tidak salah BPMD. Tapi nanti kita tanya beliau. Beliau berpindah-pindah. Tidak pernah menjadi camat, tetapi di lingkungan pemerintahan daerah yang paling lama di organisasi 7 tahun kalau tidak salah. Saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, baru 2 bulan kalau tidak salah. Dan nanti kita tanya beliau. Hanya saja memang tantangan besar karena Capil atau Dinas Kependudukan merupakan SKPD yang langsung melayani masyarakat Garut dari ujung Talegong hingga Malambong. Kita kenalan langsung, tidak lain adalah Bapak Dr. Andes Natsir Alwi MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Terus kerasa sumping di Guar Garut. Sami akan menghadapi dialog gitu. Ya, Pak, dilantik itu di bulan apa? Di tanggal 21 Juni 2022. 21 Juni 2022. 2022. Berarti sudah 2 bulan ini ya? Masuk 2 bulan sekarang. Masuk 2 bulan sekarang. Nah, sebelumnya Bapak bisa cerita nggak riwayat jenjang karir Bapak? Riwayat saya dulu pernah di kecamatan. Di Kecamatan Bendey, kemudian pindah ke Kecamatan Cisompet 3 tahun di Cisompet, kemudian ke Cilawu 3 tahun. Sebagai apa? Sebagai petugas sosial kecamatan. Oh, ya. Kemudian dari situ mendapatkan penghargaan sebagai petugas sosial kecamatan Teladan dan kemudian mendapatkan beasiswa untuk mengikuti sekolah lagi di Jogja di UGM. Wow. Kita ngambil psikologi sosial di UGM. Tuntas. Masya Allah. Ya. Di UGM ya? Di UGM. Lalu dari UGM kami ditarik ke departemen sosial. Kemudian baru 2004 kita kembali lagi ke Kabupaten Garut. Kembali lagi ke Garut. Jadi status sebelumnya itu sebagai pegawai di Kementerian Sosial. 2004 kembali ke Garut. Menjabat sebagai Kasubag Kekayaan Desa di Pemerintahan Desa serta bagian Pemerintahan Desa Setda. Kekayaan desa. Sekarang masih ada nggak kekayaan? Sekarang masuknya di Pemerintahan Desa bidangnya di DPMPD. Oke. Gitu. Ya, 4 tahun Mbak ya? Ya. 2008 sampai 2012. Oke. Oh itu kan Pemdes kemudian ke BPMPD. Oh ya. Jadi kalau di kalau Pemdes itu dari 2004
2004 sampai 2008. Ya. 2008 sampai 2012 itu Kabin Usaha Ekonomi Masyarakat. Itu salah satunya BUMDes yang kita indikan. Ya. Oh, BUMDes sudah ada. Ya, gitu. Lalu 2012 kemudian ditarik masuk di sekretariat daerah jadi kabag organisasi. Kabag organisasi. Ya, sampai tanggal 2 Desember 2019. Wow, ini jabatan paling lama ya. Paling lama. Ini organisasi sentral Pak ya. Iya. Ruhnya pemerintahan. Iya. Wah, keren. Lalu di 2022 2019 Desember masuk ke inspektorat, jadi sekretaris di inspektorat. Oh iya. Sampai kemarin tanggal 21 Juni 2022 masuk ke Distrik Sapir. Luar biasa. Ini sistematis ya kalau di ASN ya. Iya. Jabatan Bapak dari bawah ya. Dari bawah. Tidak ujuk-ujuk langsung. Tidak ujuk-ujuk kita mengalami jadi staf, jadi ini pelaksana di kecamatan sampai kemudian menjadi subag, jadi kabir, jadi kabag. Kalau dulu waktu di petugas sosial itu sudah masuk PNS. PNS. Oh, PNS ya. Iya. Oke. PNS. Tapi belum PNS Pemda Garut. Ya, PNS kita pertama adalah di Kanwil Departemen Sosial Provinsi Jawa Barat, di Naripan. Saya pertama tugas di Naripan. Oh, di Naripan. Ya, kemudian karena ada kekosongan di Kabupaten Garut, kamu di rotasi ke Garut. Bapak asli orang Garut? Asli dari Garut. Asli dari Garut. Asli dari- Pituin. Pituin. Wow. Oke nih, sekarang langsung ke pertanyaan nih. Ya, bangga. Saya ingin bertanya, bercerita dulu. Dinas kependudukan itu kan SKPD yang berhubungan langsung didatangi oleh masyarakat. Tapi sebelumnya ada pelayanan khususnya KTP itu ke kecamatan-kecamatan. Nah, hari ini entah apa yang terjadi, mohon dijelaskan kenapa berduyun-duyun masyarakat Garut itu datang ke Capil. Lalu di sana ada peristiwa di OTT-nya kawan-kawan kita di dinas dan orang luar juga ada. Muncul lagi banyaknya calon di dinas tersebut yang sekarang Bapak pegang. Lalu ada orang atau beberapa oknum yang ngojek, kalau bahasa kawan-kawan di luar itu ngojek, memfasilitasi dengan meminta bayaran. Hari ini apakah masih berjalan atau sudah clear dibenahi oleh Bapak? Mohon maaf nih, pertanyaannya agak langsung nyerempet ke sana. Ya, sebetulnya ketika tanggal 21 saya dilantik oleh Pak Bupati, Pak Bupati memberikan kepercayaan dan amanah kepada saya untuk melayani warga masyarakat Kabupaten Garut. Ya. Dan saya niatkan diri saya untuk menjadi pelayan warga masyarakat di Kabupaten Garut. Oleh karena itu, saya mencoba merubah manajemen di Distrik Capil. Karena bagaimanapun juga semua warga Kabupaten Garut itu memiliki hak untuk mendapatkan registrasi kependudukan. Yeah. Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah membenahi dari dalam, kemudian kita melangkah keluar. Bagaimana kita mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan mengaktifkan pelayanan di kecamatan-kecamatan. Nah, kemudian setelah kita mengaktifkan pelayanan di kecamatan-kecamatan, saya setiap hari setelah apel selalu menyambangi warga masyarakat yang kebetulan sedang meminta pelayanan kepada kami, dan kita kadang-kadang berbincang-bincang dan kemudian menyampaikan informasi-informasi tentang pelayanan di Capil. Ya. Ada yang paham, yang akhirnya kadang-kadang mereka udah lebih baik di online, ya, atau lebih baik di kecamatan, gitu. Ya. Karena di kecamatan mereka lebih dekat mungkin ini kan. Kemudian juga kita selain melakukan kegiatan itu tiap hari, malah kadang-kadang saya jam 6 sudah ke kantor. Jam 6? Jam 6, kemudian kadang-kadang saya suka melihat bagaimana apakah ada yang datang, kadang-kadang ada yang masih datang dan mereka menyatakan mau
cari kartu antrian. Kita menyatakan bahwa sebetulnya pelaksanaan kegiatan kita jam 7.30 dan itu langsung dilaksanakan. Dan kemudian juga untuk lebih mendekatkan diri kepada warga masyarakat, kita juga lakukan jemput bola. Jemput bola itu kita lakukan baik itu ke sekolah-sekolah, karena anak-anak sekolah yang kelas 2 memasuki umur 17 kita juga sudah sasar. Kemudian juga kita jemput bola ke desa-desa, ke desa malah. Kemudian kita juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti kemarin karena kebetulan terjadi bencana banjir. Pak Bupati menyatakan bahwa darurat banjir 14 hari, kita juga langsung terjun di lapangan. Mulai dari hari Minggu sampai kemarin hari Jumat terakhir. Kita lakukan semua warga masyarakat terdampak banjir yang kehilangan dokumen administrasi kependudukannya, kita layani. Yang hari itu kita cetak misalnya aktenya yang hilang, kemudian kakaknya yang hilang, KTP-nya kita cetak di kantor, besoknya kita sampaikan. Langsung besoknya kita sampaikan, ya. Dan kita sampaikan kepada warga masyarakat bahwa semua layanan Adminduk di Kabupaten Garut itu tidak berbayar alias gratis. Gratis. Ya. Nih sekali lagi, warga Garut untuk pelayanan Adminduk gratis. Ini Pak, ditarik mundur kembali ya. Siap. Ketika Bapak dilantik, langsung melihat ke kantor, apa yang di pikiran Bapak dengan kondisi di Dukcapil? Ya, ketika saya masuk, saya lihat bagaimana alur pelayanan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Apakah masyarakat bisa paham atau tidak terhadap alur pelayanan kita? Maka kita benahi alur ini juga. Kita kemudian juga benahi kebijakannya, mulai dari standar pelayanannya, kemudian standar operasional prosedurnya. Nah, kemudian kita petakan permasalahan-permasalahan seperti tadi disampaikan bahwa masih ada yang ngojek atau apapun bentuknya. Karena mereka menganggap bahwa Dukcapil atau dokumen Adminduk itu adalah barang yang seksi. Nah, makanya kita sampaikan bahwa kalau kita sampaikan semua ke warga masyarakat, semua dokumen-dokumen kita dekatkan, maka insya Allah yang ngojek juga akan hilang sendiri. Ketika yang tadinya dianggap sebagai barang-barang mahal, barang mewah, nah sekarang masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan aksesibilitas atau mendapatkan Adminduk itu. Itu otomatis mengurangi. Dan kita juga sekaligus mensosialisasikan kepada warga masyarakat bahwa stelsel pelayanan di Dukcapil sudah berubah. Kalau kemarin stelselnya pasif, sekarang stelselnya aktif. Ya, artinya bukan hanya masyarakat yang harus aktif mengejar administrasi kependudukannya, baik itu melalui online maupun datang ke kecamatan atau datang ke kantor, tetapi kita juga sebagai aparat sipil negara yang menjadi pelayan masyarakat harus aktif mendatangi untuk melayani warga masyarakat. Maka salah satu bentuk kita aktif adalah kita membuka jaringan online. Kita juga datang mengikuti atau melaksanakan jemput bola ke desa-desa. Dan apabila kemudian seperti kemarin ada yang kebetulan orang tua yang kemudian suaminya sudah meninggal, kemudian dia membutuhkan KTP karena belum direkam, maka kita melaksanakan kegiatan pelayanan jemput sampai di rumah atau di Rorompok. Sebetulnya programnya Pajero, pelayanan jemput sampai ke Rorompok. Gitu. Tadi pun sudah dilaksanakan kita ke Leuwih Goong. Pelayanan jemput ke Rorompok. Ya, disingkat Pajero. Gitu. Jadi seperti itu kita lakukan karena kita bagaimana mendekatkan warga masyarakat dengan pelayanan kita agar masyarakat mendapatkan kebahagiaan. Makanya hashtag kami connecting people to connecting happiness. Mendekat atau menyambungkan warga masyarakat dengan kebahagiaan mereka ketika mereka mendapatkan administrasi kependudukannya. Itu seperti itu. Siap. Nah, terus Pak Kadis, ini bukan rumor ya, wacana di masyarakat itu membuat akte, membuat KTP itu lama, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, sebenarnya yang sekarang sudah dibenahi oleh Pak Kadis dengan
kawan-kawan di dinas tuh sudah berubah kan? Sudah berubah. Ya. Iya. Jadi pelayanan itu ketika membuat KTP harus membutuhkan waktu berapa jam? Iya. Kemarin ketika saya biasa di luar kantor memperhatikan ada warga juga yang keluar dari kantor, dia berbisik kepada temannya, kalau kemarin-kemarin sekian bulan nggak selesai, sekarang cuma 2 jam selesai. 2 jam selesai. Sampai selesai gitu. Saya ini kan kemarin gitu ya. Ya. Ada pengakuan dari warga itu sendiri yang setelah mendapatkan pelayanan di kita. Alhamdulillah ya mereka senang dan kita sampaikan berterima kasihlah kepada Pak Bupati karena Pak Bupati memberikan amanah kepada saya untuk memberikan pelayanan kepada Anda. Seperti itu. Tapi antrian tetap banyak juga ya setiap hari. Kalau sekarang antrian memang, kalau dulu antrian sampai di luar. Kalau sekarang jam 8 sudah tidak ada yang antri di luar. Jam 8? Jam 8 sudah tidak ada yang antri di luar. Oh. Semua sudah kita layani di dalam. Oke. Gitu. Terus Pak, di Dinas Kependudukan ini melayani apa saja selain KTP aktif? Sebetulnya di Dinas Dukcapil ini ada 3 produk. Produk pertama berbentuk kartu. Kartu itu ada kartu KTP, kartu keluarga, dan kartu identitas anak. Nah, kartu identitas anak. Nah, kemudian yang keduanya ada berbentuk surat. Berbentuk surat sebanyak 14. Surat pindah datang, pindah keluar, pindah ke luar negeri, surat itu seperti itu. Kemudian ada bentuknya akte. Akte itu ada 6. Ada akte pernikahan, akte kelahiran, akte kematian. Itu ada produknya. Jadi ada 23 produk sebetulnya yang ada di Dukcapil. Nah, yang disebutkan tadi familiar Pak. Ya. Tapi satu yang memang saya pikir masyarakat juga masih agak kurang mendengar itulah. Tentang kependudukan anak ya. Kartu identitas anak. Kartu identitas anak. Ya. Seperti apa sih Pak? Kartu identitas anak itu hampir seperti KTP. Bentuknya seperti KTP, besarnya juga sama seperti KTP, hanya warnanya agak sedikit merah. Ada yang megang nggak? Ada di sini yang megang nggak? Belum. Pak Camat megangnya? Ya. Itu Pak didaftarkan sejak kapan? Jadi sebetulnya ketika misalnya anak itu lahir sudah punya nama, kemudian masuk di akte kelahiran, masuk juga di KK, itu sudah bisa kita cetak. Ketika warga mengajukan, maka kita akan mencetakkan. Maka kita juga menyampaikan kepada semua warga di Kabupaten Garut yang kebetulan ada anaknya yang umur 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari, agar bisa mendaftarkan kepada kami untuk mendapatkan kartu identitas anak. Tidak ada kata terlambat ya? Tidak ada kata terlambat. Kalaupun sudah usia 3 tahun, 4 tahun, ya, segera untuk mendaftarkan. Makanya kami juga sekarang sambil kerja jemput bola juga ke sekolah-sekolah gitu. Jadi biar memudahkan. Jadi mereka nanti kan akte kelahirannya ada, kartu identitasnya juga ada gitu. Karena itu adalah wajib untuk semua warga negara harus memiliki nomor identitas kependudukan. 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari. Karena begitu 17 nanti berubah menjadi KTP. Ya. Itu yang tidak berubah nomor NIK. NIK-nya tidak berubah. Nama juga tidak berubah. Nama juga tidak berubah. Iya. Oke. Nah, terus satu lagi Pak nih. Di season ini ya. Iya. Betul nggak nama itu jangan 3 kata tidak 3 kalimat 3 kata ya? 3 kata. 3 kata. Mesti paling banyak 3 kata. Iya. Kalau jadi minimal. Iya. Minimal 3. Iya, jadi ya sebenarnya bisa lebih itu ada peraturan, ada Permendagri yang baru, dan kemudian jangan disingkat. Jangan disingkat. Jadi kalau Muhammad saja, jangan MHD. Gitu. Dan kemudian jangan dicampur. Ada orang yang menggunakan nama dicampur dengan huruf. Dengan angka. Dengan angka. Itu kan nantinya akan menjadi tidak bagus gitu. Maka namanya berikanlah nama yang baik gitu kan. Nah, kalau misalnya ini jangan disingkat. Kalau Muhammad ya Muhammad gitu. Gitu. Nah, kemudian gini Pak, masyarakat yang membutuhkan pelayanan
bisa juga melalui online. Betul. Jenis apa online itu? Jenis online ini ada aplikasi Pasti Oke namanya. Aplikasi Pasti Oke. Pasti Oke. Ya. Di situ semua jenis layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu sudah ada. Jadi semua warga Kabupaten Garut boleh mengakses, misalnya mau buat KTP tinggal di klik KTP, mau buat KK tinggal klik KK. Di situ nanti muncul persyaratannya seperti apa. Ya. Kemudian tinggal di foto-foto, misalnya kakaknya foto, akhirnya difoto, kemudian diupload. Nanti kita akan menjawab aplikasinya. Misalnya kalau ada kekurangan dokumen, maka misalnya harus dilengkapi dokumen ini. Kemudian setelah itu selesai, maka akan diberikan dokumen yang Anda ajukan sedang diproses. Kemudian setiap saat akan menjawab sendiri ketika dokumen tersebut bahwa dokumen yang Anda ajukan sudah selesai. Maka kita misalnya akan, kalau kemarin yang untuk di Kecamatan Garut Kota, Tarogong Kidul dan Tarogong Kaler, itu kita antar melalui pos sampai ke alamat. Ini dimanjakan ya? Dimanjakan warganya. Jadi masyarakat cukup di rumah ngisi di aplikasi tersebut, nanti dokumennya nyampe sendiri. Aplikasi apa? Diulangi? Pasti Oke. Pasti Oke. Warga Garut ini menarik informasi yang sangat penting sekali, bahwa siapa bilang membuat KTP atau pelayanan di Dukcapil itu harus bayar. Siapa bilang di khususnya kepegawaian di Dukcapil itu ada calo. Sama sekali tidak ada free. Membuat KTP pun maksimalnya hanya 2 jam langsung selesai. Kemudian untuk warga Garut yang memiliki sarana telekomunikasi, khususnya handphone, itu bisa langsung meminta pelayanan dengan membuka Google. Di situ ada Pasti Oke. Pasti Oke. Atau Pandu Online. Atau Pandu Online. Pandu Online. Langsung buka. Di situ ada tersedia layanan-layanan sesuai kebutuhan kita ya Pak Kadis. Nah Pak Kadis, itu setelah selesai bahkan dinas pun mengantarkan melalui pos. Ya, untuk 3 kecamatan, maksudnya Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, dan untuk 3 kecamatan. Ya. Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota. Kalau di luar 3 kecamatan? Kalau di luar 3 kecamatan, kita kan sudah ada di kecamatan sudah kita buka layanan-layanannya. Di layanan beberapa di kecamatan-kecamatan sudah bisa mereka dan sudah bisa mencetak KTP. Bisa langsung mencetak KTP? Iya. Wow. Terus kan ada di tiap kecamatan dulu tersedia foto ya? Iya. Rekam. Iya betul, perekaman. Iya. Sekarang masih berjalan? Berjalan. Kemarin kita begitu hari kedua saya dipercaya oleh Pak Bupati untuk menjadi pelayan di bidang Perminduk, kami sudah langsung ke kecamatan-kecamatan sampai ke Singajaya. Semua udah ini, karena yang kemarin kebetulan Singajaya belum ada mesin cetaknya, kita kirimkan mesin cetaknya dan hari itu juga bisa berjalan dan mencetak KTP. Oh, berapa kecamatan yang kondisi realnya bisa mencetak KTP? Sebetulnya ada sekitar 34 lah, karena masih ada 7 kecamatan yang kebetulan ada yang alatnya agak rusak, maka kita tarik dulu alat yang rusaknya, misalnya contoh iris matanya, iris scan, kalau rusak kita tarik, kita perbaiki dan kemudian kita kembalikan lagi. Tapi untuk yang beberapa kecamatan yang tidak memiliki alat pencetak itu masih ada, seperti Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota. Kemudian di daerah utara juga masih ada beberapa kecamatan yang belum mendapatkan mesin pencetak, dan insya Allah insya Allah Pak Bupati sudah mungkin akan membantu untuk di perubahan ini sehingga nanti setiap kecamatan bisa melaksanakan pencetakan juga. Gitu. Ini kan lebih mendekatkan juga kepada warga masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan administrasi kependudukan.
dilakukan. Ya, kemudahannya terus ditingkatkan ya. Kemudian terus kita tingkatkan, dan selain setiap kecamatan nanti mendapatkan mesin itu, kita juga tetap akan melaksanakan kegiatan-kegiatan jemput bola, ya, baik itu di desa-desa maupun ke sekolah-sekolah untuk pemula. Karena target kami khususnya di Distrik Capil tahun 2022 Desember 2022 semua wajib KTP minimal semua sudah terekam dan maksimal sudah mendapatkan KTP-nya. Wow. Itu target di kami akhir tahun ini di ya. akhir tahun ini. Makanya kita sekarang mencoba melakukan terobosan-terobosan bagaimana kita memberikan pelayanan administrasi kependudukan ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana diamanatkan oleh pimpinan kami Pak Bupati agar pelayanan publik lebih ditingkatkan kembali, dan ini juga didukung oleh Pak Dirjen Dukcapil Pak Profesor Judan Arif Ahrullah, dan dia selalu mengingatkan kepada kami agar selalu tingkatkan pelayanan kepada warga masyarakat. Dan ini kami juga selalu dipantau oleh mereka-mereka, dan kadang-kadang juga kalau misalnya seperti kemarin ketika kita melaksanakan pelayanan jemput bola di tempat bencana, beliau langsung memanggil untuk berbincang atau koordinasi dan konsultasi, dan alhamdulillah beliau juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Garut, khususnya kepada Pak Bupati atas pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Garut. Wow. Pak nih, kalau kemarin-kemarin kan melayani itu pembuatan KTP sampai berbulan-bulan, apa sih kendala yang Bapak lihat saat itu? Ya, sebetulnya mungkin informasi yang memang kurang tersampaikan. Ketika ada aliran informasi yang tidak tersampaikan, maka terjadi sedikit disrupsi dan mengakibatkan ada sesuatu hal yang tadi di warga sendiri mungkin tadi kurang informasi, sehingga misalnya contoh datang tapi kemudian pelaksanaan pelayanan ini yang kadang-kadang karena mungkin tadi di loket ini melayani ini berbeda-beda. Ke depan kita sudah mencoba untuk kegiatan ini dengan menggunakan bahwa kita nanti ada MOD di kantor itu. MOD itu? Manajemen Ondati. Manajer Ondati. Jadi ada penanggung jawab, ada yang mengawasi, ada supervisornya. Jadi semua pelaksanaan pelayanan ini bisa lebih cepat lagi dan jelas pertanggungjawabannya seperti apa. Ini semenjak Bapak mimpin drastis ya, ada perubahan yang alhamdulillah signifikan. Ya. Biasa antrian berapa jumlah Pak? Biasanya antrian itu kalau kemarin-kemarin saya suka mantau jam 12 masih ngantri di luar. Sekarang alhamdulillah jam 8 sudah tidak ada yang ngantri di luar. Sudah di dalam semuanya gitu. Itu yang antrian tuh terlayani semua Pak? Insya Allah terlayani. Jadi tidak ada yang diesokkan misalkan? Tidak ada. Semua dilayani. Walaupun hasilnya memang ada juga yang hasilnya esok hari kan? Ada yang misalnya esok hari, karena kan untuk misalnya KTP itu kan data kita kan siapnya sekarang terpusat. Nah, kadang-kadang penunggalannya itu yang kan harus naik dulu ke pusat baru nanti balik lagi ke kita. Gitu. Jadi penunggalannya itu yang mungkin kadang jadi akhirnya besok. Jadi kita juga sebenarnya tidak menyebutkan 2 jam itu langsung, tetapi setelah penunggalannya kembali ke kita. Oke. Gitu. Pak Kadis nih, kalau warga yang jangkauannya di luar kota ya, maksudnya Tarogong, Kidul, Kaler dan Garut Kota, itu sah-sah saja kan? Warga menitip ke perangkat desa misalkan, kemudian memberikan ongkos. Ya, kalau makanya itu di luar tanggung jawab kami. Karena kami tadi, kenapa kita merubah stelsel pelayanan dari pasif menjadi aktif. Jadi masyarakat sendiri harus aktif menguruskan diri sendiri. Belajarlah, karena dia akan mengetahui bagaimana cara mendapatkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nanti kan dia bisa ketuturakan lagi ke keluarganya, ke anaknya, atau ke siapa. Kalau misalnya melalui seseorang, itu kadang mereka harus memberikan kebaikan. Nah, ketika diberikan kepada orang tersebut, kadang berbicara kepada orang lain bahwa membuat KTP itu berbayar sekian rupiah. Padahal sebetulnya di Distrik Capil
itu gratis. Gratis. Makanya kami menyampaikan kepada semua warga masyarakat, aktiflah untuk mengurus administrasi kependudukan langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau mungkin ke kecamatan-kecamatan, sehingga Anda mendapatkan pelayanan itu tidak berbayar atau gratis. Jangan pernah melakukan atau kegiatan tersebut melalui orang lain atau melalui calo seperti itu, karena mengakibatkan seolah-olah bahwa pelayanan administrasi kependudukan seperti berbayar padahal gratis. Ya, percayakanlah untuk diri sendiri ya. Betul. Jangan percaya terhadap calo. Ya. Dipastikan lagi warga Garut bahwa semua pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil gratis, free, tanpa dipungut bayaran, tanpa ada calo di lingkungan Capil. Tidak ada ya? Itu tidak ada. Itu dipastikan tidak ada? Insya Allah. Tidak ada pungutan dari pegawai? Tidak ada. Pastikan itu. Ada PP 4A94. Simin pegawai. Pak Kadis ini sudah terkupas nih terkait pelayanannya. Iya. Ada kendala nggak? Sebetulnya ada kendala karena sebagian warga masyarakat, khususnya kan sekarang ada generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Ketika berbicara aplikasi untuk generasi X biasanya itu mereka kaku karena harus ada pedoman. Itu kadang-kadang mereka menganggap bahwa menggunakan online itu sulit. Yeah. Sementara kan kita mau tidak mau di saat sekarang ini ketika generasi Z mulai masuk, maka kita harus memberikan pelayanan juga melalui pandemi ini. Yeah. Ya, itu kadang-kadang yang menjadi permasalahan juga, kendala juga. Tapi kita juga sampaikan bagaimana pedoman-pedoman untuk pelaksanaan pelayanan yang online. Kita lebih menjelaskan dan mendetailkan. Gitu. Kemudian yang kedua, sebetulnya kami pun masih punya mimpi. Apa tuh? Mimpi kami khususnya di Dukcapil, kalau sekarang ya warga masyarakat yang biasa kita sudah mulai kita layani dengan jemput bola atau apapun. Tapi warga masyarakat di Garut pun juga ada yang memiliki kebutuhan khusus. Gitu. Ya, seperti kita ketahui di Kabupaten Garut ini ada 34 sekolah luar biasa. SLB. Nah, kami juga ingin menyentuh karena mereka pun membutuhkan dokumen kependudukan sebagai warga negara. Ini mimpi kami, mudah-mudahan ke depan juga ini bisa dilaksanakan. Kemudian juga di Garut juga kan bukan hanya warga penduduk yang beragama Islam. Di Garut juga ada yang non-Muslim, baik itu Kristen, kemudian ada agama Hindu, Buddha, malah ada kepercayaan itu di Sunda Wiwitan. Gitu. Kita juga sudah menyentuh sekarang ke teman-teman. Itu sudah boleh di tertera agama. Sudah, sekarang tapi di Sunda Wiwitan. Bukan, kepercayaan. Gitu. Maka kemudian kita pun sekarang menyentuh kepada mereka. Di Kabupaten Garut itu ada sekitar 84 kepala keluarga. 84 kepala keluarga. Itu ada di beberapa desa dan kecamatan. Kemudian kita juga menyentuh kepada teman-teman atau warga Kabupaten Garut yang kebetulan beragama non-Muslim, juga kita sentuh dan kita bekerja sama dengan Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB. Nah, agar kami bisa memudahkan, karena kan pernikahan mereka juga harus dicatatkan, harus juga diumumkan, karena hak mereka juga untuk mendapatkan itu. Administrasi kependudukan juga sama, gitu kan. Maka kita menyentuh dan kita bekerjasama dengan forum kerukunan umat beragama agar bisa menyampaikan dan bisa mengumumkan. Kalau memungkinkan kita juga datang kepada mereka. Itu juga akan kita lakukan, dan kami insya Allah akan melayani semua warga negara atau semua warga Kabupaten di Garut. Itu karena bagaimanapun juga administrasi kependudukan ini adalah hak warga kabupaten, hak warga negara dan hak warga masyarakat. Itu sejak kapan agama kepercayaan mulai di kemarin ada Permendagri baru. Oh, baru ya. Ya, kemudian ini boleh mencantumkan kepercayaan. Oh, berarti tahun-tahun sebelumnya belum ada. Sebelum Permendagri itu belum ada. Belum ada. Ya. Nah, ketika ada langsung
Memang mereka datang ke Distrik Capil. Kita juga sosialisasikan. Malah saya langsung dengan para Gabi dan para para Kasih atau Subkor, kita mendatangi tempatnya. Oh. Langsung ke lokasi. Langsung ke lokasi. Ya, dan kita bersosialisasi, langsung bertemu dengan warga. Oh. Nah, ya alhamdulillah mereka juga respon. Kalau mereka yang paham, mereka langsung. Oh. Tapi semula mungkin kaget juga warga, Pak. Ya, Bapak siapa ya biasalah ngobrol gitu kan. Saya memperkenalkan diri, kader dari kependudukan dan tetap. Awalnya di kependudukan mereka tertulis agama apa? Iya tadi seperti biasa Islam. Islam ya. Gitu, ya. Ya. Nah sekarang karena keyakinannya mereka, maka dengan keyakinan Ya, itu. karena ada payung Percaya hukum, itu, ya. mereka berani juga menulis Ya. yang mendaftarkan sebagai agama kepercayaan. Betul, yang Maha Esa. Realisasinya sebetulnya agama Sunda Wiwita, Sunda Wiwita. tapi negara Ya. mencantumkan kepercayaan. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Lalu program apa lagi nih Pak nih? Program ini juga seperti Pajero, ini juga sebetulnya program Pajero itu program di perubahan kita sekarang, gitu kan. Dan alhamdulillah kita sudah simulasikan dan kemudian sudah kita laksanakan. Dan ternyata ini juga mendapatkan respon yang cukup bagus. Karena tadi pun ada yang minta dan kita langsung melaksanakan pelayanan jemput sampai di Rorompok tadi di Jemput sampai Rorompok. Ya, jemput di Rorompok. Mungkin ke depan juga kita akan melaksanakan satu kegiatan yang namanya Tirek. Tirek itu adalah tim reaksi cepat kegawat daruratan. Apa namanya? Kegawat daruratan Tirek. Ini mudah-mudahan ke depan ini juga kita apabila di semua kecamatan sudah melaksanakan pelayanan, di kantor juga melaksanakan pelayanan, kita konsentrasi juga ke warga Kabupaten Garut yang mungkin sedang mendapatkan kedaruratan, misalnya yang dirawat di rumah sakit, membutuhkan admindu. Nanti mungkin kita akan bikin call center seperti apa, nanti kita datang juga, jemput bola juga ke lapangan. Jadi kita mencoba ya melayani masyarakat dari berbagai sektor, berbagai cara, agar semua warga masyarakat mendapatkan haknya. Gitu. Luar biasa. Bapak itu membawahi berapa bidang? Saya membawahi 1 sekretaris dan 4 bidang. 4 bidang? Iya. Bidang apa saja? Yang pertama bidang PIA. Artinya? Informasi administrasi kependudukan. Kemudian yang kedua bidang DAPDU, pendaftaran kependudukan. Kemudian bidang Capil. Kemudian bidang PDIP atau penggunaan data informasi kependudukan. Gitu. Di situ ada inovasinya juga. Oh, ada inovasinya. Iya. Ada subbab inovasi. Ada kasih gitu inovasi. Maka kita sekarang selalu mengingatkan dan selalu menyampaikan kepada teman-teman untuk selalu berinovasi, karena sel-sel aktif ini bukan hanya kita datang ke masyarakat, tapi kita juga mencoba bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi untuk memudahkan warga masyarakat mendapatkan layanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Oke. Gitu. Karena kalau kita melihat dari hashtag berakhlak, yang namanya ASN itu harus memiliki kolaborasi dan harus adaptif. Maka kita lakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, dan kemudian kita juga mencoba beradaptasi bagaimana sih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Maka inovasi-inovasi itu harus kita terus kembangkan agar kita bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan masyarakat dimudahkan mendapatkan pelayanan dari kita. Gitu. Karena esensinya adalah pemerintahan itu akan terasa ada apabila masyarakat dapat terlayani. Wow. Gitu. Ya itulah yang diinginkan. Saya mencoba bagaimana sebaik-baiknya kami mengajak kepada teman-teman, ayo kita sama-sama lillahi ta'ala kita berikan yang terbaik kepada warga masyarakat Kabupaten Garut. Berikan apa yang sesungguhnya bisa kita lakukan dan sebaik-baik pelayanan. Jadi permudah mereka. Ya, yang mampu saja ingin dipermudah, apalagi yang tidak mampu. Maka berikanlah pelayanan terbaik kepada warga kita khususnya Kabupaten Garut. Gitu. Terus Pak, ada informasi ke Capil itu ada beberapa undangan di sekolahnya? Iya. Jadi sekarang itu sampai bulan September sudah full acara kita. Wow. Baik itu ke sekolah-sekolah maupun ke desa-desa. Untuk apa itu? Itu untuk mulai dari perekaman sampai pencetakan. Gitu.
Oh iya, bisa dilakukan di sekolah ya? Bisa sekolah. Oh bisa. Sudah beberapa sekolah yang sudah kita datangi. Terakhir kemarin kita di Madrasah Aliyah Nurul Huda di Cibojong, Ciserupan. Kita merekam 133 orang siswa yang berusia 17 tahun. Dan kemudian sudah kita sampaikan KTP-nya kemarin juga. Sudah kita sampaikan. Terus kalau satu desa memang jumlahnya cukup banyak, kita bisa datang? Iya, karena sekarang juga yang banyak desa. Tadi saja kita melakukan perekaman di Desa Kersamena. Kersamena. Dari tadi kita mendapatkan ada yang membuat KK, ada yang membuat akte, ada yang belum direkam KTP. Dinas bisa diundang oleh desa ya? Ya, jadi desa menyampaikan surat permohonan jemput bola. Ini penting nih. Gitu. Sampaikan Pak nih ke desa-desa. Ya, baik pada kepala desa, rekan-rekan kepala desa yang kebetulan masih banyak warga desanya yang belum melakukan perekaman KTP dan administrasi kependudukan yang lainnya, boleh mengajukan permohonan jemput bola ditujukan kepada Kadis Dukcapil Kabupaten Garut. Insya Allah kami jadwalkan dan kami akan hadir di tengah-tengah warga masyarakat desa untuk memberikan pelayanan dinas administrasi kependudukan di desa melalui kegiatan jemput bola. Ini luar biasa warga Garut, informasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tadi ada beberapa poin yang mesti dicatat oleh sahabat-sahabat warga Garut. Pertama, pelayanan di Dinas Kependudukan itu gratis, tanpa ada pungutan bayaran. Sekali lagi gratis, tidak ada istilah harus bayar. Yang kedua, ini wajib bagi anak yang berusia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari untuk memiliki identitas anak, namanya ya Pak Kadis? Kartu identitas anak. Kartu identitas anak. Nah, yang ketiga, bahwa ada informasi yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu terkait identitas agama, di mana dulu ada agama 5 yang diakui oleh negara, tapi hari ini agama kepercayaan itu sudah diperbolehkan ya Pak Kadis. Selanjutnya, desa-desa yang membutuhkan kehadiran pelayanan jemput bola dari Dinas Kependudukan boleh mengusulkan mengirimkan surat ke dinas untuk hadir di desa yang bersangkutan, yang mengundang, asalkan jangan 1-2 orang yang membutuhkan. Jadi diidentifikasi dulu oleh desa atau dicatat, mungkin harus minimal 100 ya Pak Kadis, atau rata-rata itu desa yang kami layani itu lebih dari 100. Lebih dari 100 ya, karena ketika tahu ada kami, mereka juga datang dan informasi tersampaikan, ya kita layani. Kadang-kadang kita barusan juga baru pulang. Dari pagi. Wow. Dari pagi sampai maghrib, lalu kadang-kadang kemarin pernah pulangnya Isya. Gitu. Jadi Pak Kadis kesini itu dari lapangan ya? Dari lapangan. Wow. Terima kasih Pak Kadis nih. Di ujung Pak Kadis, karena terbatas waktu kita juga, mudah-mudahan warga tidak puas. Di lain waktu Pak Kadis bisa hadir kembali untuk menyampaikan ke warga Garut tentang program apa yang ada di Dinas Kependudukan. Closing statement Pak Kadis untuk warga, silakan. Siap. Bagi warga Kabupaten Garut, maka aktiflah untuk mendapatkan administrasi kependudukannya dan lengkapi semua administrasi kependudukan, mulai dari kartu keluarga, kemudian KTP dan kartu identitas anak, termasuk apabila ada anggota keluarganya yang meninggal agar dilaporkan kepada kami, agar nanti kami bisa menyesuaikan dan melaporkan, sehingga perkembangan penduduk Kabupaten Garut ini dapat kita pastikan bahwa data kolaborasi bersih ini betul-betul bisa dimanfaatkan, baik bagi perencanaan pembangunan maupun sampai kepada nanti pemilu 2024. Oleh karena itu, pastikan bahwa Anda sudah memiliki administrasi kependudukan. Dan kalau membutuhkan, silakan datang langsung kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. Dan kami sampaikan bahwa semoga ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian
Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Bupati yang telah memberikan kepercayaan kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat di Kabupaten Garut. Oh, terima kasih Pak Adis Sama-sama. sudah berbincang di Guar Garut. Terima kasih kehadirannya. Di lain waktu dengan sangat hormat bisa datang kembali tatkala ada program baru atau masyarakat mempertanyakan hal lain terkait kependudukan. Itulah warga Garut perbincangan saya dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bapak Dr. Andes Nasir Alwi MSI. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.